Bayangkan ada seseorang yang selama bertahun-tahun menyimpan uang di tabungan. Jumlah uangnya sih nggak berkurang. Bahkan mungkin sedikit bertambah. Tapi ketika dia lihat harga rumah, biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dia baru sadar. Uangnya sih ada, tapi daya belinya menyusut. Inilah yang disebut biaya tidak berinvestasi. Biaya yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Hari ini kita akan membahas mengenai emas batangan. Dan ini bukan sekedar sebagai simpanan, tapi sebagai instrumen untuk menjaga nilai kekayaan Anda di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Pertanyaannya, apa Anda sudah paham? Atau jangan-jangan kalau sekarang sudah punya, cuma sekedar menyimpan aja? Emas batangan. Pada dasarnya emas batangan itu adalah aset penyimpan nilai. Analogikanya ini seperti kita punya tanah di lokasi yang strategis, mungkin nggak memberikan pendapatan bulanan, tapi dia mampu untuk memberikan nilai kekayaan di jangka panjang. Dan ketika nanti ketidakpastian meningkat, itu bisa menjadi sarana lindung nilai. Dan ini harus dibedakan ya antara emas batangan dan emas perhiasan. Karena emas perhiasan itu kan umumnya untuk dipakai. Ada nilai seni, desain, ada ongkos pembuatan. Tapi kalau dijual kembali umumnya komponen-komponen itu nggak dihargai. Tapi kalau emas batangan, umumnya dibeli adalah untuk investasi. Dan ya mencerminkan nilai emas pada satu masa. Jadi emas ini kalau menurut saya bukan sarana untuk cepat kaya. Tapi setidaknya untuk menjaga kekayaan. Ada 6 hal yang perlu Anda pahami sebelum membeli emas batangan. Yang pertama, kemurnian. Pilih emas yang 24 karat atau 99,9%, sertifikasinya juga SNI. Kedua, spread, selisih harga beli dan harga jual. Yang ketiga, gramasinya. Saat ini emas batangan itu udah bisa dimiliki dengan 0,1 gram. Ya, jadi hampir setiap orang bisa mulai karena dengan beberapa ratus ribu aja. Kemudian likuiditas. Ya, emas tersebut harus mudah dijual kembali ketika dibutuhkan. Yang selanjutnya, emas sebagai fungsi hedging. Emas membantu untuk menjaga nilai kekayaan Anda saat inflasi dan krisis. Dan yang terakhir, keamanan. Pastikan penyimpanan dan dokumentasinya itu baik. Sebagai ilustrasi, jika seseorang menyisihkan 300 sampai 500 ribu setiap bulan secara rutin untuk membeli emas dalam 10-15 tahun, saya yakin bahwa dia bisa membangun aset yang jauh lebih kuat ketimbang dia hanya simpan uangnya di tabungan biasa. Saya memang selalu suka menggunakan analogi musim ya. Karena ya memang setiap fase itu kan punya strategi berbeda. Ketika kita masih muda, masa-masa, ingat masa-masa menanam. Fokusnya adalah apa? Bangun kebiasaan, bangun konsistensi, ya. Tapi nanti ketika usia kita 30, itu adalah masa-masa produktivitas. Nah, emas di sini sudah berperan sebagai pelindung terhadap resiko yang semakin besar. Nanti ketika usia sudah 40-an, itu adalah masa untuk menjaga. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa menstabilkan atau melindungi aset yang memang sudah kita bangun. Dan ketika kita pensiun di usia 50-an, emas itu adalah menjadi aset yang mudah untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi apapun fase Anda saat ini, yang terpenting mulai dari titik di mana Anda berdiri sekarang. Hambatan terbesar dalam investasi itu seringkali bukan karena kekurangan modal, bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan psikologi. Ada 2 hambatan besar nih. Yang pertama, ilusi keamanan. Banyak orang tuh dia simpan emas tapi sembarang tempat.
ya taruhannya di rumah, di laci, di lemari. Dan ya dia suka was-was dalam kehidupannya. Kenapa? Ya dia takut hilang, takut dicuri. Bahkan terkadang dia lupa, ini kemana ya? Saya waktu itu pernah beli emas, saya taruh. Karena emas tersebut tidak disimpan di tempat yang baik. Akhirnya ya emas jadi kehilangan fungsi utamanya. Yang kedua, dia ragu terhadap keaslian emas tersebut. Nah, jadi ketika dia misalnya mau jual, ini emas ini asli nggak ya? Atau emas saya ini nanti gampang dijual nggak ya? Itu pertanyaan yang wajar. Tapi makanya ketika kita mau membeli emas, pastikan yang kita beli itu sudah bersertifikasi, terverifikasi, ada sistem buyback yang jelas. Kalau saya pribadi memang merekomendasikan UBS Gold Bar. Kenapa? Karena yang saya lihat memang memenuhi kriteria untuk kita bisa mengevaluasi instrumen investasi. Kemurniannya terverifikasi, bersertifikasi SNI, tersedia bahkan mulai dari 0,1 gram. Dan didukung oleh jaringan buyback yang luas. Tokonya ada puluhan. Ada 3 hal yang setidaknya bisa Anda lakukan. Beli dari merek yang terpercaya, kemudian simpen, dokumentasikan setiap pembelian, dan jadikan emas bagian dari strategi keuangan yang lebih besar. Ya, tapi bukan satu-satunya instrumen ya. Dan seperti biasa, setelah ikhtiar terbaik kita lakukan, serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kita akan bisa menjadi investor yang tenang, bukan karena punya keyakinan harga emas pasti selalu naik kok. Karena kenyataannya emas pun bisa naik turun kan. Tapi dari keyakinan bahwa kita sudah ikhtiar sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya bagaimana memulainya untuk investasi emas? Sederhana. Pertama, tentukan tujuan. Emas ini kita beli untuk apa? Untuk lindung nilai, dana cadangan, atau untuk warisan? Yang kedua, pilih dari merek yang terpercaya, yang bersertifikasi. Dan yang ketiga, beli sesuai kemampuan. Kalau bisanya sekarang baru 0,1 gram, mulai aja dari situ. Yang keempat, beli secara rutin. Gak usahlah sibuk tebak-tebak harga, ini kapan nih harga lagi naik, lagi turun, lagi murah atau enggak. Ya mungkin hari ini kelihatannya mahal, tapi mungkin 5-10 tahun lagi harga saat ini jadi terkesan murah. Ya. Dan yang kelima, pastikan emas tersebut mudah dijual kembali ketika kita butuhkan. Ya sesederhana itu. Dalam investasi kan yang terpenting itu bukan kita udah punya modal yang besar, tapi mulai dengan benar. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan ada 3 refleksi sederhana. Yang pertama, dari sisi finansial. Emas bukan instrumen untuk kaya dalam semalam, tapi emas adalah tentang membangun ketahanan terhadap inflasi dan ketidakpastian. Yang kedua, dari sisi karakter. Berinvestasi itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap masa depan. Dan yang ketiga, dari aspek keimanan. Mengelola harta dengan bijak, bagian dari amanah. Dan amanah yang dijaga dengan baik adalah bentuk ibadah. Kelola hartamu sebelum hartamu mengelolamu. Mulai hari ini, bukan ketika modal sudah besar, bukan ketika harga sudah sempurna, tapi mulai aja melangkah. Keputusan kecil hari ini, insya Allah, bisa jadi perbedaan besar di masa depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu membersamai saya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.